Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serina Alia dari kelompok 9. Saya Helvira Citra dari kelompok 9. Halo, saya Fitri Husnul Khotimah dari kelompok 9. Kami akan menjelaskan materi tentang Kerajaan Majapahit sesuai dengan hasil diskusi kami. Kerajaan Majapahit ini adalah kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia yang berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Berdirinya Kerajaan Majapahit berhubungan dengan runtuhnya Kerajaan Singarsari akibat dari salah satu Raja Jayakatwang yang melakukan pemberontakan terhadap Kerajaan Singarsari. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya yang merupakan menantu dari raja terakhir Singarsari, yaitu Raja Kartanegara. Sumber sejarah dan kehidupan politik Kerajaan Majapahit akan dijelaskan oleh Fitri Husnul Khotimah. Sumber sejarah 1. Prasasti adalah hasil peninggalan zaman Majapahit. Pada umumnya prasasti ini ditulis dengan rapi. 2. Kitab sastra. Di saat zaman Majapahit, bidang sastra sangat berkembang. Hasil sastra tersebut dibagi menjadi dua, yaitu zaman Majapahit awal dan Majapahit akhir. Zaman Majapahit awal. Kisah sastra yang ada pada zaman Majapahit awal adalah Kitab Negara, Kartagama, karangan Empu Pranca, Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, dan lain-lain. B. Zaman Majapahit akhir. Karya sastra Majapahit akhir ditulis dalam bentuk tambang, kidung, dan juga ada yang berbentuk gancaran atau prosa. Candi. Ada banyak candi peninggalan dari Kerajaan Majapahit, bahkan hampir tersebar merata di Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Berita dari mancanegara. Berita mancanegara yang dimaksud adalah berita yang berasal dari Tiongkok, Thailand, dan Portugis. Kehidupan politiknya yaitu Raden Wijaya dari 1293 hingga 1309 sebelum Masehi, Srijaya Negara dari 1309 hingga 1350 Masehi, Raja Trimbuwana Tunggadewi dari 1338 hingga 1359 Masehi, Raja Hayam Wuruk dari 1350 hingga 1389 Masehi, Raja Wirakardana. Selanjutnya, kehidupan ekonomi dan kehidupan budaya di Kerajaan Majapahit akan dijelaskan oleh Serina Alia. Pertama, kehidupan ekonomi. Perekonomian yang ada pada Kerajaan Majapahit bertumpu pada bidang pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Barang utama yang diperdagangkan adalah rempah-rempah, beras gading, timah, besi, intan, dan kayu cendana. Majapahit sebagai kerajaan produsen yang menghasilkan barang yang tentunya laku di pasaran. Hal ini bisa dilihat di wilayah Majapahit yang luas dan meliputi daerah-daerah yang subur. Kedua, kehidupan budaya. Tingkat kebudayaan di Majapahit sangatlah tinggi. Para raja pun sangat perhatian dalam bidang kebudayaan tersebut. Karena banyak peninggalan budaya Majapahit yang berbentuk fisik masih dapat dinikmati sampai sekarang. Candi-candi dari Kerajaan Majapahit sangat berkualitas baik secara geometris dengan memanfaatkan getah pohon anggur dan gula merah yang dijadikan perekat batanya. Tidak hanya itu, peninggalan Majapahit dalam bidang seni sastra juga cukup banyak. Baiklah, saya akan membacakan keruntuhan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mulai mengalami proses kemunduran setelah Gajah Mada meninggal pada tahun 1364 Masehi dan disusulnya dengan meninggalnya Hayam Wuruk pada tahun 1389 Masehi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan Kerajaan Majapahit sebagai berikut. Faktor yang pertama, tidak ada lagi tokoh di pusat pemerintahan yang dapat mempertahankan kesatuan wilayah. 2. Struktur pemerintahan Majapahit mirip dengan sistem negara serikat pada masa modern yang banyaknya kebebasan yang diberikan kepada daerah untuk melepaskan diri ketika diketahui pusat pemerintahan sedang kosong.
Yang ketiga, terjadinya perang saudara dan juga usaha memisahkan diri yang dilakukan Girindrawardana dari Kediri. 4. Masuknya agama Islam. Baiklah, cukup sampai di sini materi yang sudah kami diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.